Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada sore hari ini bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, kajian ilmu din at-Taruri yang kita ambil dari kitab Al-Qaulul Jali. Dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri bersama. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seperti yang kita jelaskan kemarin, bahwasanya untuk hari ini, insya Allah kita akan menjelaskan kitab Al-Qaul Jali dari awal. Yang untuk saat ini kita akan memulai dari bab al-aqidah, aqidah. Namun sebelum kita menjelaskan tentang ini, tentang kitab Al-Qaul Jali dan yang membahas tentang akidah, mari kita belajar ataupun mendengarkan bersama tentang pentingnya kita belajar ilmu akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Yang maknanya bahwasanya wahai Muhammad, tetaplah dalam keadaan la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan memintalah ampun untuk orang-orang mukmin dan mukminat. Kata para ulama, ayat ini menjelaskan tentang perkara yang harus dipelajari oleh orang mukmin. Yang pertama kali itu adalah ilmu akidah. Tentang ilmu akidah. Kenapa? Karena ayat yang pertama menjelaskan tentang ketuhanan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita tahu bahwasanya di situ artinya adalah tetaplah dalam keadaan la ilaha illallah, bukan artinya adalah ketahuilah. Yang sebelumnya tidak mengetahui tentu tidak. Karena nabi dari nabi yang lain, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain itu sudah mengetahui, sudah mengenal siapa Tuhannya, sudah mengenal bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Baik sebelum jadi nabi, baik sebelum diturunkan kepadanya wahyu, atau setelahnya. Itu menjelaskan pada potongan yang pertama. Kemudian dijelaskan tentang istighfar. Istighfar itu furu', artinya orang bisa bermanfaat istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosanya kalau dia orang mukmin. Kalau dia bukan orang mukmin atau dia mengaku orang mukmin, tapi ada beberapa perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam karena ketidaktahuannya, karena ketidakbelajarannya, maka tentu istighfar tersebut meskipun diucapkan 1000 kali, meskipun diucapkan 1 juta kali, maka tidak akan bermanfaat bagi dia. Kenapa? Karena asalnya belum diraih. Karena usulnya, pondasinya belum diraih, belum dilakukan. Yaitu Islam, kemudian setelah Islam, maka setelah itu baru bisa bermanfaat baginya amal-amal yang lain, termasuknya adalah istighfar. Makanya itu penting kita belajar ilmu akidah ini.
Karena di sini akan dijelaskan beberapa sebab-sebab orang bisa keluar dari Islam. Supaya apa kita mempelajarinya? Supaya kita bisa menjauhinya. Kan kita sering menjelaskan bahwasanya banyak orang yang terjerumus pada sesuatu yang tidak ia inginkan seandainya tahu. Kenapa? Karena ketidaktahuannya. Oh, kenapa saya lakukan seperti ini? Karena dia sudah tahu. Dan dalam masalah bab akidah ada beberapa perkara yang itu tidak menjadi uzur ketidaktahuannya tersebut. Tidak menjadi uzur, tidak menjadi alasan bagi dia. Tetap dia itu dianggap belum beriman kalau dia itu masih melakukan seperti itu. Nanti kita jelaskan apa saja. Jadi begitu pentingnya kita belajar ilmu akidah karena orang yang sahih ataupun benar akidahnya itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi, sesuai dengan yang dibawa oleh para sahabat, maka amal-amal yang lain kalau memenuhi persyaratan akan diterima oleh Allah karena dia sudah mendapatkan kunci utama untuk diterimanya amal, yaitu keimanan yang benar, yaitu Islam. Begitu. Jadi yang pertama kali ditanamkan kepada anak, yang harus diajarkan kepada anak itu adalah ilmu akidah. Ilmu bagaimana dia mengenal Allah dengan benar. Ilmu bagaimana dia mengenal Rasulnya dengan benar. Ilmu bagaimana dia mengenal sifat-sifat Allah dengan benar. Ilmu bagaimana dia mengenal sifat-sifat Rasul dengan benar. Itu yang harus ditanamkan kepada anak. Makanya orang-orang dulu sering menjelaskan bahwasanya kita harus tahu tentang sifat Allah yang 20. Kenapa? Karena dengan memahami sifat Allah ini yang 20, orang itu insya Allah akan selamat dari gangguan-gangguan akidah. Cuma mungkin ada seseorang atau 2 orang, 3 orang itu pernah belajar tentang ilmu akidah, tentang sifat 20, akan tapi karena dia tidak paham atau dia mengaku paham, akan tapi kefahamannya tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi, yang diajarkan oleh ulama-ulama dan kiai-kiai, sehingga dia tidak bisa mempraktekkan. Kenapa? Karena ada ucapan, ada keyakinan dan perbuatan yang berbeda dengan sifat 20. Makanya penting untuk memaham sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu para sahabat Nabi mengajarkan kepada kita tentang bahwasanya yang harus ditanamkan dulu kepada seorang anak itu adalah ilmu akidah. Bukankah ikutan kita atau panutan kita itu adalah Nabi? Bukankah panutan kita itu para sahabat, para tabi'in, dan para orang-orang yang alim? Mereka mendahulukan dulu ilmu akidah sebelum ilmu-ilmu yang lain. Karena dengan itu dia akan bisa memfilter, menyaring sesuatu yang masuk kepadanya dengan berbagai sudut. Ada dari umpamanya guru itu menyampaikan. Kalau dia sudah paham tentang ilmu akidah, maka dia akan berusaha untuk menyaringnya. Makanya para sahabat mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya dulu kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fityanun hazawiratun. Kita masih muda belia. Ta'allamnal imana, kita belajar keimanan dulu qabla an nata'allama al-Qur'ana, sebelum kita belajar Al-Qur'an. Jadi belajar tentang keimanan dulu, belajar tentang bagaimana mengenal Allah dulu, belajar bagaimana mengenal Rasul dan sifat-sifatnya dulu sebelum mengenal ilmu-ilmu yang lain. Tsumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi iman. Baru setelah kita belajar tentang akidah,
belajar tentang bagaimana mengenal Allah, belajar bagaimana mengenal Rasul dan sifat-sifatnya dengan benar, baru kita belajar Al-Quran, maka menjadi tambahlah keimanan kita. Kenapa? Karena banyak orang, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang banyak tersesat. Kenapa? Karena Al-Quran juga. Dia hafal Al-Quran, akan tetapi mengartikan atau memahami Al-Quran itu dipaham sendiri. Dipaham sendiri, ditelaah sendiri, sehingga apa? Sehingga dia mempunyai pikiran-pikiran, pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama kita. Padahal dia hafal Al-Quran. Padahal dia itu hafal 30 juz. Akan tapi tidak paham tentang makna-maknanya. Kenapa? Karena mereka itu belajar sendiri. Tidak ada guru. Memaham sendiri. Sehingga kefahaman-kefahaman, meskipun dia itu mengaku paham, akan tapi kefahamannya tidak sesuai dengan guru-gurunya, tidak sesuai dengan apa yang difaham oleh Nabi melalui malaikat Jibril, para sahabat, tabi'in, dan lain sebagainya. Itu pentingnya. Sehingga dia mengartikan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kehendaknya. Itu tidak boleh. Nanti kita akan jelaskan sedikit beberapa contoh-contohnya. Nah itu. Jadi banyak orang yang hafal tentang ayat, akan tetapi karena dia tidak belajar ilmu akidah, atau dia belajar ilmu akidah tidak sesuai dengan apa namanya yang diajarkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh para ulama, sehingga dia memaham ilmu akidah dengan pemahaman yang melenceng. Begitu juga banyak orang yang belajar tentang hadis, tentang ucapan-ucapan Nabi. Banyak ucapan-ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu butuh dengan ilmu yang lain. Dia paham sendiri. Dia modalnya itu adalah bahasa Arab. Pokoknya bisa bahasa Arab, bisa ilmu sorof, ilmu nahu, udah bisa mengartikan Al-Quran, bisa mengartikan hadis. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Nanti kita contohkan. Seperti umpamanya perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di situ beliau mengatakan, ya dhaul jabbaru qadamahu fiha fataqulu qatin qad. Ya dhaul jabbaru. Orang kalau hanya bermodal apa namanya kamus, maka dia akan mencari kamus bahasa Arabnya. Ya dha'u itu apa ya? Wadha'a ya dha'u. Dari kata-kata wadha'a. Ya dha'u, meletakkan. Oh, ya dha'u berarti meletakkan. Kemudian al-jabbaru al-jabbar. Al-jabbar itu apa ya? Al-jabbar itu Allah, termasuk nama Allah al-jabbar. Kemudian qadamahu. Qadam, kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia apa yang qadam? Oh, itu telapak kaki. Kemudian fiha, itu kembalinya, dhamirnya kepada neraka. Fataqulu, kemudian taqulu, berucap siapa neraka, qatin qad. Sudah cukup atau sudah penuh neraka tersebut. Sehingga dia memberikan pemahaman bahwasanya dia memaham sendiri, padahal itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu tidak sesuai dengan kepahaman orang-orang dulu. Dia mengatakan, meyakini bahwasanya oh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya telapak kaki ya. Oh berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kaki ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah, kata dia, Allah Ta'ala meletakkan telapak kakinya di neraka, kemudian neraka itu berucap qatin qad, ya cukup. Padahal apa? Padahal artinya kan bukan seperti itu. Karena kata-kata qadam dalam bahasa Arab itu mempunyai banyak arti. Salah satunya itu adalah kelompok. Kata para ulama mengartikan hadis tersebut itu bukan begitu. Artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kelompok yang terakhir ini di neraka. Kemudian
penuhlah neraka itu dengan kelompok tersebut. Begitu. Bukan Allah Ta'ala itu mempunyai kaki, na'udzubillah. Bukan artinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai telapak kaki kemudian dimasukkan ke neraka. Sehingga pemahamannya, pikirannya itu tajsim, yaitu menjisimkan Allah, mengatakan, memahami, meyakini Allah Ta'ala punya kaki. Na'udzubillah. Itu kan berarti apa bedanya coba? Apa bedanya manusia, makhluk dengan yang menciptakan? Apa bedanya manusia dengan Allah kalau begitu? Berarti menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama dengan makhluknya. Berarti apa manfaatnya umpamanya firman Allah laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Berarti kan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Nah itu makanya manfaatnya orang tersebut itu yang didahulukan itu adalah belajar ilmu akidah. Begitu juga dalam ayat-ayat para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat tersebut orang yang tidak belajar sekedar hafalan-hafal diforsir, hafalan-hafalan tapi tidak paham. Tidak paham tentang ilmu akidah sehingga apa? Sehingga kadang juga yang memprihatinkan sekarang itu sebagai pembelajaran bagi kita, banyak orang yang menyekolahkan anak ataupun mereka berfahaman bahwasanya dengan menghafal Al-Quran nanti selamat, pokoknya hafal itu pokoknya selamat jaminan. Padahal enggak seperti itu. Kalau kita teliti sekarang ini orang yang hafal Al-Quran, apalagi dengan metode-metode yang tidak sabar begitu, 6 tahun belajarnya itu tidak seperti orang-orang dulu, yaitu konsen dengan ilmu Al-Quran, sehingga bacaannya, makhorijul hurufnya itu dijaga. Makhorijul hurufnya itu dijaga. Sehingga ketika dikatakan hafal, memang benar-benar hafal. Artinya bacaannya juga baik. Dia ketika membaca itu niatnya itu ditata dengan baik karena sudah belajar. Pentingnya orang tersebut ketika beramal ikhlas karena Allah bukan karena pamer dan lain sebagainya. Maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah dengan bacaan Al-Quran. Tentu disyaratkan untuk membaca Al-Quran itu adalah talaqi kepada gurunya yang thiqah, terpercaya, yang sanadnya itu nyambung kepada Nabi. Tapi kalau kita sekarang kita lihat di mana-mana banyak orang menonjolkan tahfidz Al-Quran. Tapi setelah kita teliti, ya Allah, memprihatinkan. Diporsir untuk menghafal, tapi bacaannya belum benar sama sekali. Kha dibaca ha, cara mengucapkan ain juga nggak tahu. Jadi amburadul. Apakah dia akan selamat dengan Al-Qur'annya seperti itu? Hayhata, sungguh jauh sekali. Bahkan orang yang seperti itu akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan orang tersebut ketika dia itu membaca Al-Quran, terus bacaannya itu tidak sesuai, itu kan dosa. Itu kan berdosa. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Apalagi tidak talaqi. Apalagi tidak mengambil sanad, tidak berguru kepada orang yang terpercaya. Yang sanadnya itu nyambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacaannya amburadul. Maka tentu orang tersebut itu jauh dari kata-kata dia berpahala. Kalau bacaannya amburadul seperti itu. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nggak usahlah ikut-ikutan. Yang penting kita ada pemahaman yang benar bahwasanya yang harus didahulukan itu adalah ilmu akidah. Orang yang selamat ilmu akidah, walaupun dosanya besar, maka masih ada kemungkinan apa? Diampuni oleh Allah. Kalau masih kemungkinan diampuni oleh Allah, kemudian diampuni oleh Allah, maka dia itu tidak akan masuk neraka.
Kenapa? Karena sudah mendapatkan pokoknya. Dia sudah mendapatkan pondasinya, yaitu keimanan yang benar. Keimanan yang benar. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia itu berusaha untuk menghasilkan amal-amal yang menurut dia baik, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi pokoknya, pondasinya itu belum dia pelajari dengan benar, belum ia terapkan dengan benar, maka sebesar apapun, maka sebanyak apapun amal kebaikannya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sayang sekali. Dia sholat setiap hari. Dia puasa Senin Kemis. Tapi tidak ada ilmunya, terutama tentang mengenal Allah. Sehingga apa? Sehingga ada ucapan-ucapan ataupun keyakinan-keyakinan ataupun perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Kan yang hanya ia dapatkan itu apa? Yang ia dapatkan itu hanya capek di dunia dan apalagi di akhirat nanti. Seperti orang umpamanya karena berdasarkan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, katanya Allah Ta'ala duduk di atas arsy, atau dia mengartikan firman Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Katanya kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas, itu adalah tempat pijakan kaki Allah. Na'udzubillah. Karena apa? Karena dia berfaham dengan hadis tadi, bahwasanya Allah Ta'ala punya telapak kaki, berarti punya kaki. Kemudian karena dia itu menggambarkan Allah, karena kata dia Allah Ta'ala itu seperti makhluk, arsy itu diperumpamakan seperti ranjang. Kemudian kursinya itu adalah seperti pijakan kaki. Maka dengan beberapa hadis, dengan beberapa ayat itu dipadukan. Sehingga apa? Dia mempunyai pikiran ataupun pemahaman tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kata dia, arsy itu adalah ranjang Allah, kemudian Allah Ta'ala meletakkan kakinya di kursi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Coba kalau orang punya pikiran seperti itu, punya pemahaman seperti itu, mati dalam keadaan itu, apa tidak kasihan kita? Kasihannya pertama dia beramal baik, beramal banyak, haji mungkin setiap tahun, umroh setiap tahun, sholat tidak hanya sholat 5 waktu, berjamaah lagi. Kemudian dia itu sholat sunnah. Tapi asalnya, pokoknya, pondasinya itu belum ia raih dengan benar. Keimanan tentang Allah dan Rasulnya itu belum paham. Maka kan kasihan, sayang dia. Sayang kenapa? Karena dia akan mendapatkan capek di dunia dan apalagi di akhirat nanti. Selamanya itu kalau di akhirat. Selamanya di akhirat. Makanya penting-penting sekali kita belajar ilmu akidah. Dan kita itu jangan mencukupkan kepada kita. Kita ajarkan kepada yang lain. Kepada anak kita, kepada saudara-saudara kita. Mungkin dengan kita itu, orang tersebut itu terselamatkan dari perkara yang menjerumuskan dia itu keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Bisa saja. Bisa saja. Maka dari itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita harus menanamkan kepada diri kita dan anak kita pertama kali adalah ilmu akidah. Dan berapa banyak pun, sebanyak apapun amal seseorang, haji, puasa Ramadan, puasa sunnah, kalau dia terpeleset dalam masalah akidah, terpeleset dalam masalah mengenal Allah dan Rasulnya, maka tidak akan diterima oleh Allah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang. Ibadah itu apa? Ya puasa. Ibadah itu apa? Haji. Ibadah itu apa? Bersedekah.
Ibadah itu apa? Membangun masjid. Ibadah itu apa? Zikir. Semuanya tidak akan diterima oleh Allah kalau dia itu tidak mengenal Allah dengan benar. Tidak mengenal Allah tidak dengan benar itu seperti itu tadi. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Awalnya, apa penyebab dia itu seperti itu? Karena dia yang diutamakan bukan ilmu akidah dulu. Karena apa? Karena yang harus didahulukan untuk belajar bukan ilmu akidah dulu. Atau dia belajar ilmu akidah, tapi belajarnya bukan kepada orang-orang yang tepat. Bukan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Seandainya dia mengucapkan begini, dia akan berpikir apa yang saya ucapkan ini akan dipertanggungjawabkan. Dia tidak berguru kepada orang-orang yang mempunyai pikiran seperti itu. Dia berguru kepada Google, dia berguru kepada HP dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga dia terjerumus dalam kepahamannya yang sehingga amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah kenapa kita sering mengulang-ulangi ilmu akidah. Karena sangat penting. Itulah kenapa kita sering mengulangi atau yang harus didahulukan itu adalah ilmu din ad-daruri. Ilmu agama yang daruri, ilmu yang tidak boleh tidak seorang mukallaf harus mengetahuinya. Karena itu akan menjadikan dia bahagia di dunia dan akhirat. Karena dengan ilmu tersebut orang bisa mengetahui apakah ini sah atau ini tidak sah. Jadi orang yang akidahnya benar, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, mengenal Rasulnya dengan benar, seberapa apapun dosanya masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tersebut itu sebaliknya, ada salah satu yang menyebabkan dia keluar dari Islam, seperti umpamanya dia musyrik kepada Allah, dia beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah itu seperti apa? Seperti dia menggambarkan Allah. Itu kan bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah ada samanya. Bukan Allah, berarti itu beribadah kepada selain Allah. Bukan hanya dia itu berbuat menyembah kepada selain Allah itu saja yang dianggap musyrik. Orang yang memikirkan Allah, orang yang membayangkan Allah, orang yang mengatakan Allah Ta'ala besar, orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu punya kaki, orang yang mengatakan meyakini Allah Ta'ala itu punya tangan, punya beberapa mata, maka itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia menyembah selain Allah, itu namanya musyrik. Orang yang musyrik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan dan masih akan mengampuni dosa selain itu. Itu belajar ilmu akidah, tahu seperti itu. Sehingga dengan ilmu akidah itu bisa menjaga mulutnya, menjaga keyakinannya, semuanya dilarikan kepada syariat. Begitu juga orang yang kufur. Begitu juga orang yang kufur. Kalau kufur itu lebih umum daripada musyrik. Kalau musyrik itu kan menyembah selain Allah. Kalau kufur itu bisa musyrik, artinya musyrik itu masuk kufur, keluar dari Islam. Bisa juga orang keluar dari Islam itu bukan karena dia itu menyembah selain Allah. Seperti apa? Seperti ragu tentang adanya Nabi Muhammad. Itu kan dia tetap menyembah Allah, tapi dalam satu sisi dia itu ragu tentang Nabi Muhammad itu Nabi atau tidak. Dia keluar dari Islam, kufur. Jadi
setiap kufur itu pasti musyrik, setiap musyrik itu pasti kufur, tapi kufur itu belum tentu musyrik. Jadi kufur itu lebih umum. Kalau musyrik itu menyembah selain Allah. Ingat, menyembah selain Allah itu bukan hanya sujud kepada selain Allah, menganggap itu adalah sesembahannya, seperti orang yang menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah bintang. Itu menyembah selain Allah, itu musyrik. Tapi lebih luas lagi pemahamannya. Seperti itu tadi, orang yang menganggap, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala punya ukuran. Seperti menganggap, membayangkan Allah Ta'ala begini. Digambarkan dia. Maka itu bukan Allah, dia menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kufur, itu ya seperti umpamanya, itu tadi tidak percaya tentang adanya hari akhir. Dia menyembah Allah, tapi dia tidak percaya tentang hari akhir. Sama-sama keluar dari Islam. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah tsumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Dosa musyrik tidak akan diampuni oleh Allah sesuai dengan ayat tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan. Kemudian kekufuran, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang bukan muslim kafaru wa saddu an sabilillah, dan melarang orang lain untuk masuk ke agama Islam. Tsumma matu wa hum kuffarun. Kemudian dia mati dalam keadaan itu tidak Islam. Kufar, seperti tidak percaya tentang hari akhir sampai dia meninggal, falan yaghfirallahu lahum. Maka Allah tidak akan mengampuninya. Tidak akan mengampuninya. Dosa kekufuran sama-sama tidak diampuni oleh Allah, dosa kemusyrikan juga tidak diampuni oleh Allah. Meskipun kelihatannya dia mengaku muslim, dia mengaku ahlus sunnah, tapi banyak perkataan, banyak perbuatan, ataupun keyakinan-keyakinannya yang berbeda dengan ahlus sunnah, yang berbeda dengan muslim. Betapa pentingnya kita belajar ilmu akidah. Maka dari itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, enggak usah ragu kita belajar ilmu akidah. Dan saya berpesan supaya tidak berhenti kepada kita, akan tapi kita ajarkan kepada anak cucu kita ajarkan kepada suami, istri, kepada masyarakat yang lain. Itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Nah, begitu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Supaya kita tahu pentingnya kita itu belajar ilmu akidah. Dan orang yang paham tentang ilmu akidah, ciri-cirinya itu adalah menjaga mulutnya. Tidak sembarangan mengucapkan kata-kata. Setiap kali dia ucapkan, dia akan berpikir 1000 kali. Apa yang saya ucapkan ini bermanfaat nggak? Itu tanda-tanda orang yang paham ilmu akidah. Begitu juga keyakinannya. Begitu juga perbuatannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai kajian kita tentang kitab Al-Qaul Jalil. Tapi kita minta para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah sabar dalam menuntut ilmu agama. Sabar dan istiqomah, dan sering diulang-ulangi. Itu kuncinya begitu. Sabar, istiqomah, kemudian sering diulang-ulangi. Insya Allah kita akan menjadi orang yang faham terhadap ilmu akidah terutama, dan tentu ilmu-ilmu yang lain. Di sini dijelaskan qala al-muallif billahi ta'ala, kita tanamkan pada diri kita selalu menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar ini mengharapkan supaya kita paham tentang ilmu ini karena memang itu perintah Allah, dan kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-muallif, muallif berkata, faslun fasal fi bayani makna syahadatain. Dalam menjelaskan arti dua kalimat syahadat. Yajibu wajib ala kafati ay jami'il mukallafina, atas semua orang mukallaf. Jam'u mukallafin, al-mukallafin itu bentuk plural dari mukallaf.
Siapa itu mukallaf? Wa huwal balighul aqil, yaitu orang yang balik, berakal, alladzi balaghahu da'watul Islam, yang telah sampai kepadanya dakwah Islam. Aiman balaghahu, maksudnya orang yang nyampai kepadanya, annahu, bahwasanya tidak ada, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illallah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan Nabi Muhammad, Rasulullah, utusan Allah. Jadi yang pertama kita harus ketahui, kita paham bahwasanya wajib, ketika dikatakan wajib apa? Wajib dalam Islam, dalam syar'i, itu beda dengan wajib fanni. Ada wajib syar'i, ada wajib fanni. Wajib fanni itu adalah wajib yang menurut orang tersebut kalau tidak ditempuh, tidak dilakukan itu salah, tapi belum tentu dosa. Kayak seperti umpamanya kita membaca mad jaiz munfasil, mad wajib, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Umpamanya mad wajib muttasil itu adalah ketika ada huruf mad, waw, ya, ataupun alif, setelahnya itu ada hamzah. Setelah itu ada hamzah dan satu kata. Ja'a. Laqad ja'akum Rasulullah. Ja'a. Itu kan apa namanya? Mad wajib. Wajib. Maka di situ ulama qurra mengatakan bahwasanya sepakat bahwasanya itu dibaca lebih dari dua. Lebih dari dua harokat. Kalau mad tabi'i itu dua harokat kan. Umpamanya ya Musa, ya Musa, harokat itu harokat fathah, fathah. Fathah, fathah itu dua harokat. Ya Musa, ya Musa. Ulama mengatakan bahwasanya ketika kita membaca ja'a, laqad ja'akum, maka ja'a itu mereka mengatakan lebih daripada dua harokat. Kemudian kalau dibaca dua bagaimana? Dibaca dua harokat. Apakah itu salah? Salah menurut mereka. Tapi apakah itu berdosa? Enggak. Itu tidak berdosa. Itu namanya wajib fanni. Itu wajib fanni. Tapi kalau wajib syar'i, orang yang tidak melakukannya, maka dia akan berdosa. Kalau dia lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala. Itu wajib. Di sini disebutkan wajib bagi setiap mukallaf. Siapa mukallaf itu? Orang yang ada padanya tiga kriteria, tiga komponen. Apa itu? Pertama, dia itu balik, kemudian berakal, telah sampai kepadanya dakwah Islam. Telah sampai kepadanya dakwah Islam. Berakal. Berarti kalau tidak berakal, apa? Berarti dia itu tidak mukallaf. Maka tidak wajib. Tidak ada tanggung jawab di akhirat. Kemudian kedua adalah balik. Kalau tidak balik, berarti dia bukan mukallaf. Berarti tidak ada kewajiban bagi dia. Karena dia bukan mukallaf. Lah, balik itu yang bagaimana? Kalau laki-laki, sudah ada padanya satu di antara dua. Apa itu? Ada kalanya mimpi basah, atau dia sudah genap berumur 15 tahun Hijriyah. Kalau perempuan ditambah satu, apa itu? Haid. Jadi kalau ada perempuan, sudah ada padanya satu di antara tiga, ada kalanya mimpi basah, ada kalanya dia itu genap umur 15 tahun Hijriah, atau dia itu sudah haid, menstruasi, maka dia namanya balik. Jadi berakal, balik, telah sampai kepadanya dakwah Islam. Sudah pernah mendengar bagi orang yang pendengarannya tentu sehat begitu.
2 kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik itu bahasa Arab ketika dia paham ataupun bahasa daerah. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Paham dia bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah, maka orang yang ini yang pertama kali dia harus lakukan apa itu ad-dukhulu fi dinil Islam. Dia masuk Islam tentu kalau dia belum Islam. Tentu kalau dia belum Islam, dia harus masuk Islam. Siapapun itu harus masuk Islam. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda innama bu'istu. Nah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin. Rahmat itu maksudnya apa? Di antara satunya menyuruh seseorang yang tidak Islam untuk masuk Islam. Itu rahmat kasih sayang, bukan membiarkan mereka itu tidak Islam. Bahkan orang yang mati dalam keadaan tidak Muslim, dibiarkan saja oleh orang yang lain, tidak diperintahkan kepada dia untuk masuk Islam, itu bukan bentuk rasa kasih sayang dia kepada orang itu. Kenapa? Karena dia kalau dia mati dalam keadaan Islam, selamanya akan dia bahagia. Meskipun ketika di dunia dia itu merana, meskipun ketika di dunia dia itu sengsara, maka kalau dia mati dalam keadaan Islam, maka dia akan selamanya bahagia. Itu kan bentuk kasih sayang itu. Itu bentuk kasih sayang. Nabi Muhammad mengajarkan kita bagaimana menjaga keislaman kita. Itu kan bentuk kasih sayang kepada kita. Bayangkan kalau kita tidak tahu tentang menjaga keislaman, semua kita ucapkan tanpa ada sekat, nggak ada filter. Semua kita lakukan dengan perbuatan, semua kita yakini. Coba bagaimana jadinya? Bagaimana jadinya? Itu kan bukan bentuk kasih sayang kalau tidak diajarkan seperti itu. Tapi karena Nabi Muhammad sayang kepada kita, diajarkan yang seperti itu. Supaya kita itu selamanya bahagia di akhirat nanti. Itu. Makanya rahmat itu salah satu pengertiannya seperti itu. Menyuruh seseorang untuk masuk Islam. Tentu kita menyuruh kepada seseorang untuk masuk Islam. Itu dengan sopan santun, dengan ramah tamah. Itu kewajiban kita semuanya. Ramah tamah kita menyuruh kepada siapapun yang kita kenal, supaya mereka itu masuk Islam. Dengan masuk Islam, maka kamu akan bahagia selamanya. Dengan sopan santun. Dan kalaupun tidak mau, bukan urusan kita. Allah Ta'ala yang menciptakan hidayah. Jangan sampai kita marah-marah. Lah, yang hidayah itu kan yang menentukan Allah. Masuk Islam atau tidak, itu yang menciptakan adalah Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita adalah hanya menyampaikan. Jangan sampai marah-marah, seakan-akan kita tidak terima apa yang ditentukan oleh Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Seraya kita berdoa itu. Fauron ingkana kafiran. Jadi seketika kalau orang tersebut itu bukan Muslim. Jadi kita sodorkan, kita ajarkan kepada orang bahwasanya wajib untuk masuk Islam. Wajib untuk masuk Islam kalau dia itu bukan Islam. Kemudian wasubutu ayil mulazamatu fihi alat dawam, dan menetapi fihi dalam keislamannya alat dawam selamanya. Maksudnya apa? Bihaitsu yakhlu qalbuhu an ayyi azmin ala tarkil islami fil mustaqbal. Artinya dia itu menetapi keislamannya. Hatinya, anggota badannya tentu, ucapannya itu tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia itu meninggalkan Islam. Terutama niat ya.
Tidak ada niatan untuk meninggalkan Islam, baik itu sekarang ataupun yang akan datang. Autaradudin fi dzalika, atau dia ragu tentang itu, tentang keislaman. Saya itu tetap dalam Islam atau tidak. Tidak ada ketetapan tentang bahwasanya dia itu dalam keadaan Islam. Tidak ada niatan untuk Islam sampai meninggal. Maka seketika dia apa namanya? Dia keluar dari Islam. Kenapa? Yang namanya Islam mukmin itu mantap, yakin, tidak ada keraguan bahwasanya dia mati dalam keadaan Islam. Dia tidak akan melakukan, tidak akan meyakini, tidak akan berbuat sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam, menyebabkan dia keluar dari Islam. Makanya di sini fa inna man azama al kufri, barang siapa orang yang beretikat alal kufri untuk kufur fil mustaqbali pada masa yang akan datang autaraddudin atau apa namanya ragu-ragu fidzalika dalam masalah itu, masalah dia tetap Islam atau tidak, kafar fil hali, maka dia kufur seketika, keluar dari Islam seketika. Betapa banyak para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang ragu tentang Islam karena faktor ekonomi. Berapa banyak para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang itu ragu tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa karena faktor apa namanya cobaan yang Allah taala berikan kepada orang itu. Maka dengan ilmu ini kita tahu itu semuanya adalah cobaan Allah, itu semuanya adalah ujian dari Allah kepada kita, maka kita harus meninggal dalam keadaan Islam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah dalam keadaan Islam sampai ajal menjemput kita. Mungkin itu untuk apa namanya pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita dapat paham ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan kita ajarkan ajaran ini kepada yang lain, tidak mencukupkan kepada kita. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan sebelum kita tutup. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang kita jelaskan. Silahkan para jamaah sekalian. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, semoga semuanya paham terhadap ada apa yang kita sampaikan. Jangan lupa istiqomah. Istiqomah, kemudian niat karena Allah Subhanahu wa taala dan seling diulangi pelajaran kita. Insya Allah kita akan apa namanya mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga kita bisa menerapkan, bisa mempraktekkan ucapan-ucapan yang benar. Ketika kita mau mengucapkan, selalu diingatkan oleh Allah untuk selalu diperiksa. Hati-hati dengan ucapan tersebut. Begitu juga tentang perbuatan dan keyakinan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbik firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.